Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha dari kelas 2N Manajemen SDM dengan NPM 121020392 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran organisasi atau organizational learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Dan pengertian pembelajaran adalah pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian, yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Oleh Kim pada tahun 1993. Tingkatan organisasi pembelajaran. Terdapat beberapa tingkatan dalam organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah berpikir sistem. Berpikir sistem adalah berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, mental model. Mental model adalah kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu berjajar. Yang ketiga, personal mastery. Personal mastery adalah upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Kemudian yang keempat, tim pembelajaran. Tim pembelajaran adalah pembelajaran dalam tim, dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang kelima, membangun visi bersama. Membangun visi bersama adalah kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama adalah operan conditioning Skinner. Operan conditioning dalam kurung Skinner adalah kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Classical conditioning adalah menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Social learning theory adalah Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Dalam model pembelajaran masyarakat terdapat yang pertama adalah proses memperhatikan atau attentional process. Kemudian yang kedua adalah proses mengingat atau retention process. Kemudian yang ketiga adalah proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang keempat adalah proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran adalah langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Pertama, schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. A. Continuous reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. B. Intermittent reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan dalam demonstrasikan.
2. Reinforcement schedule and behavior. Pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Karakteristik organisasi pembelajaran. Terdapat 3 karakteristik organisasi pembelajaran, yaitu pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Kemudian, ada beberapa dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara organisasi secara keseluruhan seolah organisasi mempunyai otak. Yang kedua, anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Dan banyak lagi yang bisa dilihat dalam PPT, bisa dibaca lebih lanjut. Aspek strategis, organisasi, dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Menurut Kaufman dan Sage, pada tahun 1994, organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatif, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Tentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel di sebelah. Sebesar 21-40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian sebesar 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya, 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Kemudian, dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong, daya ungkit, perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Yang terakhir, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Terdapat beberapa poin penjelasan dalam membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu A. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. B. Investasi dalam pembelajaran. C. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. D. Mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. E. Menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Terdapat beberapa poin dalam bekerja untuk membangkitkan dampak, yaitu A. Implementasi program perbaikan terus-menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D. Identifikasi mental model proses organisasi. Yang ketiga adalah bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang pertama adalah A. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. B. Memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional.